pribadi ngapain dibantu? Kan kalau yang dibantu yang tugasnya kelompok. Tanda tangan dulu ya kan? Oke, sudah disepakati ya. Jadi harus diingatkan. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam acara Guru Berbagi calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Ciamis. Perkenalkan, nama saya Mira Rahmawati, guru matematika SMA Negeri 1 Pamalecan. Kesempatan kali ini yaitu saya akan berbagi tentang modul pembelajaran yang telah saya pelajari selama 1 bulan, yaitu tentang budaya positif yang akan kita wujudkan di SMA Negeri 1 Pamalecan. Dari 1 bulan yang kemarin yang saya pelajari yaitu tentang awalnya itu tentang filosofi tentang Ki Hajar Dewantara, bahwa hakikat menjadi seorang pendidik adalah diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Beliau akan menuntun tumbuhnya padi hingga menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan bagaimana untuk menanam padi itu perlu tanah yang subur. Dengan demikian seorang petani akan memberikan treatment untuk menghasilkan tanah yang subur dengan memberikan pupuk dan air, kemudian gasnya ulat-ulat tersebut apabila mengganggu tumbuhnya padi. Dengan demikian ibarat tersebut seorang guru pun perlu untuk berperan aktif dalam tumbuh berkembangnya murid yang diinginkan, yaitu murid yang diimpikan. Maka tanahnya itu haruslah subur. Tanahnya itu yaitu sekolah kita, sekolah yang kita inginkan, yaitu lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik.
Dengan demikian akan menghasilkan siswa yang semangat untuk pergi ke sekolah, bukan sebaliknya. Murid akan mampu menerima dan menyerap pembelajaran apabila lingkungan yang kita ciptakan adalah lingkungan yang nyaman. Nah, ada beberapa poin untuk menghidupkan budaya positif yang harus kita tanamkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas hukuman dan penghargaan. 5, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol menurut Stephen bahwa bila kita ingin memberi momen kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sehingga pemikiran kita tentang bahwa dunia itu menurut teori respon, stimulus dan respon adalah realita atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol bahwa kebutuhan dan realita itu berbeda. Selanjutnya ada semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol bahwa semua orang itu akan melihat hal yang berbeda, kayak gitu. Ada lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita tidak perlu mencoba hal tersebut, bahwa pandangan orang lain itu pasti berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, kalau di teori kontrol model berpikir menang-menang. Sehingga kita perlu merangsang bahwa tujuan kita itu pengen menang, tidak ada pilihan menang atau kalah. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, yaitu budaya positifnya. Mungkin sering Bapak Ibu guru mendengar bahwa disiplin, bagaimana bayangan kita tentang disiplin, bagaimana secara pintas kita tentang disiplin. Disiplin itu berkait, mungkin dikaitkan, sering dihubungkan dengan peraturan atau tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Atau disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Sehingga belajar disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apabila kita sebagai pendidik, kita merasa tidak nyaman atau akan memberikan hukuman, maka kita dapat melontarkan kalimat atau pertanyaan kepada murid kita, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, kayak gitu. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, boleh dengan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi apa apabila
saya melakukan hal tersebut? Mulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Budaya positif lainnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut dosen menyatakan bahwa keyakinan kelas adalah yang dapat memotivasi peserta didik atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sehingga kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh siswa dengan gurunya, maka keyakinan itu akan lebih bermakna bagi siswa. Berarti di awal pertemuan kita itu kita harus bangun keyakinan kelas terlebih dahulu kepada siswa dengan melakukan apa keyakinan kelas atau tidak nanti disepakati dan ditandatangani oleh siswa. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan observasi, pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimatnya jangan ada unsur yang negatifnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya waktunya fleksibel dan tidak ada akhirnya. Budaya positif yang keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu survival. Bagaimana siswa ingin mempertahankan hidup? Contohnya yaitu tentang kebutuhan akan makan, kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan lainnya. Mungkin di sekolah kita sering ya banyak siswa yang mengalami secara ekonomi. Nah itu mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan yang terjadi karena tidak memenuhi salah satu kebutuhan kelima ini. Cinta dan kasih sayang, yaitu siswa ingin diterima di lingkungannya. Bagaimana siswa itu kebutuhannya ingin diterima di lingkungannya, di kelasnya ataupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya kebutuhan tentang penguasaan, yaitu pengakuan atas kompetensi yang dia miliki. Jadi siswa itu ingin dihargai. Jadi mungkin dalam proses pembelajaran kita sebagai pendidik harus memberikan penguat atau memberikan respon reward kepada siswa yang memiliki prestasi atas kompetensi yang dicapainya. Kebebasan, kebutuhan antara pilihan, memilih. Jadi siswa itu tidak dihadirkan dengan satu pilihan, tapi guru itu menghadirkan beberapa pilihan sehingga siswa yang akan memilih mana yang mereka inginkan. Nanti kita memberikan kesimpulan mana yang sebenarnya yang benar, kayak gitu. Kesenangan, yaitu kebutuhan ingin rasa senang, bahagia, ceria, bisa tertawa. Nah, jadi proses pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah itu tidak monoton hanya secara akademik, tetapi perlu adanya rasa senang, kebutuhan antara kesenangan. Nah, apabila siswa itu memenuhi kebutuhan, boleh satu kebutuhan yang dibutuhkannya, maka akan terciptalah dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas menurut William yaitu seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar ini bersifat
universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Budaya positif lainnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol yang harus diketahui oleh kita semua sebagai pendidik, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat orang lain merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima manajer. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik itu harus berada di posisi manajer, yaitu yang bisa berperan aktif untuk mendorong dan memfasilitasi siswa. Nah, kalaupun kita mau turun, nah turunnya itu jangan ke penghukum, jangan membuat bersalah. Nah, turunnya itu satu langkah, yaitu sebagai pemantau untuk di Merdeka Belajar. Walaupun menjadi teman, itu pasti harus ada. Kalau teman itu kan harus ada, kalau sebagai pendidikan masih ada, harus ada pembeda. Jadi jangan ke teman. Jadi harus, kalaupun turun itu harus menjadi pemantau, kayak gitu. Nah, ini mungkin tentang bagaimana misalnya kalau guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau untuk yang lainnya kan di bawah itu kayak gitu. Nah, yang terakhir budaya positif yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ataupun restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang dapat tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Oke. Dari segitiga restitusi ada 3 sisi yang perlu kita ketahui, bahwa yang pertama dalam proses memahami masalah siswa kita harus menstabilkan dulu identitas. Jadi kalau ada masalah itu jangan langsung disodori dengan pertanyaan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jangan seperti itu. Jadi awalnya kamu dipanggil sama ibu, tahu ada apa kayak gitu. Nah, misalnya dia menjelaskan, saya melakukan kesalahan ini bu dan sebagainya. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalimat pertama itu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, baru di validasi, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu, dengan pertanyaan itu mungkin siswa akan menjelaskan dan apa yang dibutuhkan juga terjawab sesuai dengan mungkin salah satunya dari 5 poin yang kebutuhan itu. Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi sebelumnya kan kita sudah keyakinan kelas yang disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dan diakhiri dengan hal tersebut sehingga siswa kembali yang akan mencari solusi atas jati diri yang mereka inginkan. Mungkin budaya positif ini, paparan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya cukupkan presentasi tentang guru berbagi di modul 1. Baik Bapak Ibu, saya buka untuk sesi diskusi bersama ya. Bukan di sini saya menggurui Bapak Ibu, tapi mungkin diskusi bersama tentang budaya positif yang mungkin harus kita bangun di SMA Negeri 1 Pamarijan. Silahkan.
bagaimana caranya untuk menjadi guru yang bisa menuntun anak dan memberikan kemerdekaan kepada anak untuk mau belajar dengan kita, gitu kan? Karena selama ini terus terang kita memaksa mereka untuk belajar dengan kita, ya. Karena apa? Karena mungkin belajar lama begitu mah susah, gitu kan? Melihat tentang karakter, gitu ya. Tadi karakter kan kita apa ya? Titik beratnya ke karakter. Mungkin hal-hal yang seperti itu akan tidak terlalu berat ketika kita mengajar di kelas yang masih kecil, mulai dari baku, ya. Karena apa? Karena mereka itu kalau diibaratkan masih kertas putih, gitu ya. Dan belum ada coret-coretannya. Dan ketika kita mau mencoret apapun supaya mereka itu akan lebih baik, itu mungkin akan lebih mudah mungkin, gitu ya. Karena kita mengajarnya di kelas tinggi, di kelas anaknya sudah besar. Nah, masalahnya kita kan mengajar di kelas yang sudah besar. Siswanya juga sudah sangat heterogen dari berbagai masalah yang heterogen, latar belakang keluarga yang heterogen, apalagi budaya juga yang heterogen. Nah, itu seringkali kita itu mengalami kesulitan. Karena seperti itu. Karena yang anaknya itu sudah bukan kertas putih lagi. Anaknya secara mendasar mereka sudah memiliki karakter. Namun karakternya itu sudah baik, gitu kan? Karakter baik, tinggal kita memulai sedikit-sedikit, mereka akan merasa senang ketika kita ajak untuk memoles karakternya. Tapi kadang-kadang siswa yang banyak di antara siswa itu yang karakternya yang muncul itu bukan karakter baik, bukan karakter yang positif, gitu ya. Nah, yang harus kita pikirkan bagaimana caranya supaya hal itu tidak terlalu berat bagi kita, gitu ya. Nah, itu mungkin nanti teman-teman ada yang bisa sharing, memberikan masukan bagaimana caranya supaya kita emosi kita tidak terlalu terpancing, gitu ya, untuk supaya gitu ya, seperti Bu Tias kemarin, saya punya anak yang seperti ini, gitu kan, gimana ini, gitu ya. Nah, hal itu menurut kita ini ya, harapan anak itu kok terlalu sangat berbeda dengan yang lain, gitu ya. Apakah itu bisa diperbaiki karena kita nilai karakter itu sangat jauh dari apa yang kita harapkan, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini itu dulu. Mungkin itu bisa jadi bahan diskusi lain sama ya, Bu. Terima kasih kepada Ibu Fitri dan selaku Wakasek Kurikulum juga yang telah memberikan beberapa masukan dan ada diskusi yang perlu kita bahas bersama. Mungkin begini ya, Bu, kalau siswa SMA memang agak berat ya dalam melakukannya karena mereka sudah ada berpikir bernalar kritis bahwa mereka itu mau berargumen kayak gitu kan. Nah, di awal kita masuk siswa pelajaran baru, mungkin kita kan ada MPLS ya, Bu. Dalam proses MPLS, alangkah baiknya nanti untuk yang tahun berikutnya kita sedikit demi sedikit membuat suasana MPLS itu membuat tentang kesepakatan terhadap siswa. Jadi sehingga keterlibatan siswa untuk mengambil aturan yang ada di sekolah disepakati bersama kayak gitu. Jadi ada poin-poin yang mungkin disodorkan ke sekolah tapi tidak terlalu langsung kayak gitu, Bu, tapi nanti bisa disepakati oleh siswa. Terus nanti siswa kan akan merasa oh ini kesepakatan yang sudah diambil dan sebagainya. Nah, itu tuh harus didokumentasikan, Bu, harus didokumentasikan sehingga harus ditulis dan boleh ditempelkan di seluruh wilayah mungkin di sekolah, karena pada dasarnya kita tidak bergerak itu
kita melakukan gerakan itu harus perlu ada dokumentasi, ada yang perlu menjadi bacaan dan yang perlu dilihat oleh siswa. Jadi siswa akan selalu mengingat bahwa kesepakatan-kesepakatan yang mereka sudah ambil untuk SMA Negeri 1 Pamarican. Itu mungkin cara yang pertama mungkin yang bisa saya tawarkan. Yang kedua mungkin dalam proses mengambil kesepakatan itu pasti kan ada tidak setuju lebih banyak sebenarnya dibandingkan yang setujunya kayak gitu. Nah, diawali tadi dengan kalimat-kalimat yang positif, Bu. Jadi mungkin kalau misalnya kalimatnya berawal dengan melarang, ada kata jangan ini, nah kayak gitu kan mungkin akan merasa siswa itu jangan malah akan gitu, nah kayak gitu. Jadi hindari kata-kata yang melarang sehingga mereka akan memilih mana yang lebih baik kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin ada teman-teman atau ibu bapak guru yang lain ada tambahan? Mungkin sama ya Bu, seperti Bu Mira. Jadi di awal seperti sekarang ini misalnya itu kesempatan buat kita, kesempatan mau masuk semester 2. Nah itu kesempatan untuk kita membuat kesepakatan baru misalnya. Di semester 1 kemarin itu satu kesepakatan tidak dipenuhi oleh siswa. Kita buat lagi yang lebih menarik. Misalnya seperti tadi betul, tidak ada kata yang negatif. Misalnya tidak boleh terlambat. Jangan seperti itu, tapi dibuat menjadi tepat waktu. Nah, gitu. Jadi kalimatnya kalimat positif. Maksimal itu hanya 5 ya, 5 kesepakatan. Tidak boleh lebih dari 5. Karena nanti siswa sulit mengikat. Terus setiap awal pelajaran kita, misalnya saya matematika, setiap kali masuk kelas diingatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan salam, terus berdoa biasanya, terus mengecek kehadiran. Setelah itu langsung ingat kembali ayo apa kesepakatan kelas kita. Jadi setiap masuk kelas itu diingatkan lagi kesepakatannya apa. Mesti anak-anak yang ini ingat lah, walaupun nggak semua pasti. Kadang ada waktu membuat kesepakatan itu nggak berangkat semua kan. Nah itu tapi kan hari berikutnya berangkat jadi tahu oh ada kesepakatan ini ya. Jadi diingatkan lagi setiap pertemuan itu diingatkan lagi. Yang pertama apa tepat waktu, yang kedua apa menjaga kebersihan, yang ketiga apa berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, hanya 3 biasanya saya hanya 3 setiap membuat kesepakatan kelas. Nah saya ceritakan kendala saya waktu kemarin waktu semester 1 awal kemarin itu kan kita masih daring ya. Waktu awalnya masih daring, kita masuk kan bulan September. Nah itu salahnya saya itu waktu membuat kesepakatan itu menggunakan Zoom. Jadi hanya sedikit siswa yang ikut. Jadi siswa yang tahu itu hanya beberapa di kelas, paling cuma 5 yang tahu. Tapi itu usaha kita diingatkan lagi seperti itu mungkin Bu caranya. Diingatkan terus. Terima kasih kepada Bu Tias yang sudah lulus juga CGP, bukan CGP tapi sudah menjadi guru penggerak angkatan 1 di SMA Negeri 1 Pamarican atas masukan yang diberikan. Mungkin kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mengingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat dengan siswa sehingga siswa terbiasa dengan satu kalimat kesepakatan aja kata kesepakatan aja sudah terbiasa kayak gitu. Apalagi dengan kesepakatan yang diambil oleh siswa kayak gitu. Seperti itu mungkin diulang-ulang kembali kayak gitu. Ada lagi yang perlu kita bahas ke depannya? Jadi inti pembicaraan yang sudah kita bahas tadi intinya, jadi sebelum kita action, gitu kan? Kadang-kadang yang namanya action ini yang paling sulit. Kalau misalkan yang namanya perencanaan kita bisa buat ini
sampai berapa lembar. Begitu masuk ke aksi, kita melihat siswa seperti itu, aduh, mundur lagi. Ya begitu sedikit, mundur 2 langkah, maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Itulah tantangan, ya, itulah tantangan kita sebagai guru ya seperti itu. Dan yang namanya siswa dari tahun ke tahun itu tidak sama. Ya, karakteristiknya itu pasti akan berbeda-beda karena kita menghadapinya juga makhluk hidup, namanya makhluk hidup itu pasti akan selalu berbeda. Seperti tadi ya di dalam ketika kita melihat satu masalah, gitu ya, mungkin yang lain mengatakan ada sih masalah kawas gitu, ya, ada sih seperti masalah seperti ini. Tapi bagi yang anak mungkin itu masalahnya berat sehingga membuat karakter kita masyarakat di sini itu berbeda-beda dan membuat kesepakatan itu memang merupakan satu hal yang memang diperlukan di awal kita supaya anak itu tidak bertanya, nih kami mah begini dapat nilainya. Nah itu diawali dengan kesepakatan. Tapi selain kesepakatan kita juga perlu telaten, melihat anak itu telaten dan tidak pantang menyerah mungkin ya, dan tidak menyamaratakan anak ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir seperti ini tadi dalam teori yang lalu gitu ya, anak itu harus mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya. Sementara harusnya terbalik, kita yang harus mengerti anak satu persatu, tapi anak satu persatu itu sangat banyak gitu ya. Sangat banyak untuk SMA. Mungkin kalau untuk guru kelas bisa karena intensitas pertemuan mereka juga kan setiap hari dengan anak yang itu saja, jadi bisa mengerti. Tapi untuk di kelas seperti SMA kita ini bukan guru kelas, tapi guru mapel. Kadang-kadang sehari itu sama sekali tidak bertemu dengan anaknya gitu. Lupa lagi karakter ini seperti apa gitu ya. Pada akhirnya kita kadang-kadang pokoknya saya punya peraturan seperti ini harus dilaksanakan gitu ya. Nah itu mungkin yang akan sulit bagi kita, tapi ya sedikit demi sedikit. Kata Betias tadi mungkin tidak perlu semuanya ya berubah gitu ya, tapi sedikit-sedikit banyak yang berubah gitu ya. Ya kalau 1-2 orang yang sulit untuk berubah ya gimana lagi gitu ya. Tapi setidaknya jangan dibalik, nu hiji 2 mundur bageuna gitu ya. Anu lainnya nu bangun diangkat tidak seperti itu gitu ya. Jadi ya minimal kita ini apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh banyak siswa dan sedikit siswa yang namanya juga anak SMA itu bukan anak kecil yang kalau anak kecil kan pikirannya masih bagaimanapun heterogen gitu ya. Kalau jajanan teh es dan lain sebagainya. Kalau anak yang besar kan sudah tidak seperti itu ya. Itu untuk jajanan itu sudah banyak, untuk yang dipikirkan juga sudah banyak, kebutuhan mereka itu sudah kompleks gitu ya. Nah itu tentu saja itu akan yang berbeda. Nah mungkin saya berharap juga pada teman-teman yang lainnya, kalau misalkan harus bisa tadi tidak memberikan hukuman gitu ya, kalau memberikan hukuman pada akhirnya sih mungkin, tapi jangan begitu kita mengenal satu anak dan anak itu karakternya sangat luar biasa, kita langsung memberikan hukuman atau adjustment yang begitu pokoknya anak itu seolah-olah tidak bisa dirubah gitu ya. Nah itu yang namanya perubahan itu bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Misalkan anak yang tadinya gondrong, sangat gondrong gitu kan, mau dicukur saja itu sudah alhamdulillah gitu ya, dengan berbagai bantuan gitu. Dan selebihnya kita harus ada kesabaran untuk menunggu, merangkul mereka gitu ya. Dan yang namanya orang dewasa ketika dikeraskan gitu ya, diberikan hukum yang terlalu berat, bukannya mereka itu takut, mereka itu tidak akan takut gitu ya, justru mereka akan benci ya. Kita milihnya mau dibenci atau mau disayang mereka kan? Kita mau disayang mereka karena gini, karena ketika kita sudah menyukai sesuatu, apapun kita akan lakukan untuk bisa berdekatan
tidak mau dilihat sama anak gitu ya. Nah itu mungkin yang salah satu yang harus kita tanamkan, karena ternyata tidak mudah untuk menjadi orang yang orang lain sukai, tapi kita harus memaksakan diri kita gitu kan, bukan memaksakan orang lain supaya suka ke kita, tapi kita memaksakan diri kita untuk menonjolkan hal-hal karakter yang baik dari diri kita, supaya orang lain itu, siswa terutama, bisa senang mengikuti pembelajaran kita gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita sendiri sebetulnya mas saya tuh tidak ingin seperti ini gitu ya, tapi ya demi kebaikan siswa kita kenapa tidak gitu ya gitu. Jadi mungkin kita lah yang harus banyak mengalah dan belajar mengalah, itu akan sangat sulit gitu ya. Jadi kita dengan siswa itu sama-sama belajar sebetulnya. Begitu mungkin Bu Mira yang menurut pendapat saya. Terima kasih Bu Mira. Ya mungkin kita harus melakukan perubahan itu kan tidak harus langsung berubah banyak, tetapi sedikit demi sedikit, dan waktunya pun tidak terbatas sampai kapan kayak gitu Bu. Ya karena anak-anak yang sekarang mungkin yang sudah berhasil ada perubahan sikap, nanti akan lulus ganti lagi dengan yang baru, permasalahannya baru lagi gitu. Hanya saja begini, mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua, ketika anak kita yang kelas 3 itu lulus, kita tidak dibebankan PR gitu, artinya kita tidak dibebankan rasa malu kepada diri kita karena ketidakberhasilan kita gitu ya, terutama dalam pendidikan yang sifatnya karakter gitu ya. Ya Bu, karena memang dalam guru penggerak ini kita belajar bahwa keinginan bahwa pendidikan Merdeka Belajar itu yaitu siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ya mungkin jadi kepengennya itu kepribadian seperti itu pada diri siswa, dan untuk sekolah ingin menghadirkan sekolah yang nyaman, yang ramah anak, ramah siswa, seperti itu yang diinginkan di Merdeka Belajar ke depannya kayak gitu. Dan program ini itu harus mungkin nanti secara bertahap akan selalu digaungkan di dalam dunia pendidikan kayak gitu, dan perubahan kepada kita selaku yang sebagai pelaksana mungkin di lapangan ya harus bertahap sedikit demi sedikit melakukan perubahan tersebut. Begini ya, yang namanya siswa zaman sekarang itu berbeda dengan kita dulu. Waktu zaman dulu kita sekolah gitu kan, kalau dulu kita takut karena ya begitulah sistemnya dibuat gitu ya. Nah sekarang itu harus dirubah karena apa? Mungkin tantangan zamannya juga sekarang sudah berbeda gitu ya. Kalau dulu kita tidak yang namanya sosialisasi yang kita dapat itu hanya dari orang tua dan dari guru. Kalau sekarang kita sudah berbeda Bapak Ibu, kan mereka itu juga bukan hanya berguru kepada kita, sedikit berguru kepada kita, banyak berguru kepada sosmed gitu ya. Banyak sekali informasi yang mereka dapatkan, mungkin lebih banyak dibanding dengan dari kita sebagai gurunya, dan dari kan mereka sebetulnya sudah lepas dari orang tua. Nah itu yang paling menjadi beban kepada kita, karena mereka itu dari orang tua sudah lepas, dari gurunya, karena zaman sekarang itu mereka itu akan sulit sekali digiring untuk menjadi sama, itu sulit. Tapi tadi kita tidak mencari untuk mereka menjadi sama, gitu ya. Tidak mencari mereka menjadi sama, tapi mereka biarkan dengan karakternya masing-masing, tapi karakter tadi yang berwawasan Pancasila kan ya. Tapi mereka juga harus bisa bertahan secara global tadi ya, berwawasan global, karena memang zaman di sekarang itu kita itu harus bertahan, harus memiliki kemampuan ke arah tersebut gitu ya. Kita harus memiliki, jadi ketika kita membangun karakter, kita juga harus membangun pengetahuan mereka untuk supaya karakter itu bisa seiring sejalan dengan kemampuan secara pengetahuan
pengetahuannya juga harus dikirim karena supaya mereka itu bisa menggapai cita-citanya gitu ya. Sekarang zamannya serba online, serba apa segala rupa gitu ya. Jadi dari segi inovasi juga harus ada perubahan, dan perubahan itu mungkin awalnya bukan dari mana-mana tapi dari kita sendiri. Kita juga harus berubah dalam berbagai hal, tidak harus drastis ya yang namanya perubahan, sedikit demi sedikit lah kita. Jadi yang namanya perubahan jangan terlalu jauh kemana dulu, katanya kan menurut Bu Dede kemarin kita berubah yang dari hal yang kecil-kecil saja dulu gitu. Kehidupan keseharian kita harus seperti apa, kita bagaimana cara kita menyapa anak itu juga kadang-kadang ya itu hal yang itu ya, kadang-kadang kita bangun setiap pagi gitu kan, itu tidak menyenangkan bagi anak. Mau ketemu sama Bu Mira tapi Bu Miranya lagi bangun, jadi saya gak jadi ketemunya begitu kan. Tapi kalau kita selalu memperlihatkan hal yang indah di wajah kita gitu, walaupun wajah kita tidak bagus gitu ya, tidak cantik, tapi setidaknya nah ini raut wajah kita itu jangan ditekuk seperti orang yang sedang nahan BAB. Ya Bu, terima kasih. Mungkin nanti bisa sebagai sharing juga ya Bu. Nanti kan yang perubahan ini itu tidak hanya dilakukan oleh kita sebagai guru, tapi kita mau keterkaitan Bu antara kepala sekolah, wakase, rekan kerja, dan bahkan orang tua pun perlu tahu bahwa kesepakatan-kesepakatan yang ataupun yang dibuat karena kan kita juga kan harus berkompromi dengan semua pihak yang terkait kayak gitu. Dan untuk membuat kesepakatan juga kadang kita harus tahu latar belakang siswa kita, karena di antara kita tadi ada siswa yang kebutuhan ekonominya sangat repot, begitu. Ada yang kerja, kalau misalnya itu ada yang kerja, sehingga untuk membuat kesepakatan kita harus bisa merangkul anak-anak seperti itu. Jadi ketika kita kesepakatan kita harus seperti ini, jangan terlalu memberatkan. Iya, jangan terlalu memberatkan. Pokoknya ada hal yang memang bisa mengikat saja gitu dulu gitu ya, bahwa mereka itu harus mengerti, dan itu adalah kita bangun bahwa itu adalah bukan kebutuhan kita, tapi itu adalah kebutuhan mereka sendiri ya. Harus seperti ini karena mereka itu butuh itu gitu ya. Suatu hari mereka itu harus seperti itu gitu ya. Iya Bu. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Gak apa-apa berbagi pengalaman. Iya, gak apa-apa berbagi pengalaman. Kan diskusi ini mah sharing pengalaman di sana kayak gimana kayak gitu. Jadi kan baru keluar nih dari universitas. Apa sih yang diharapkan misalkan anak zaman sekarang itu maunya seperti apa? Nah, pandangan menurut Pak Jaki seperti apa? Dulu pernah sekolah di sini Kayak gitu. sebagai alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga kurang terlalu paham dengan apa yang akan saya sampaikan, tapi ini merupakan pengalaman pribadi saya ketika melihat anak-anak zaman sekarang. Mereka itu sudah dikatakan sudah sangat-sangat aktif dalam dunia maya, dan terkadang mereka itu lupa dengan kehidupan nyata. Itu ya emang tidak sedikit maksudnya itu. Ketika saya kemarin berbincang-bincang dengan anak SMP gitu, apa yang Anda lakukan ketika di rumah? Biasanya hanya melakukan scroll TikTok. Bagaimana pelajaran Anda? Kan? Di sekolah kan baru, kalau di SMP Muaja itu kan dia itu masih dari gitu Bu. Nah di sana dia bilang ya saya seperti melakukan pembelajaran seadanya, nggak terlalu banyak masukan dari guru gitu. Harapan saya ketika hal-hal seperti ini terjadi pada zaman sekarang,
guru itu bisa lebih aktif lagi memperhatikan siswa. Ya mungkin kalau misalkan kita memperhatikan siswa di rumah itu kurang sopan ya, karena terlalu mengganggu aktivitas siswa di rumah gitu kan. Nah, tapi kita harus perlu kontrol ya, minimal bertanya pada orang tua sebagai ya yang mempunyai wibawa pada siswa di rumah gitu kan, pada anaknya yang mempunyai kuasa pada anaknya. Kalau bisa kita sering ya guru-guru itu sering mengontrol di rumah, bertanya pada orang tua apakah anak Anda itu sudah belajar dengan serius atau apa yang kurang dari kami. Tentu sebagai orang tua di rumah akan lebih tahu anaknya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita akan lebih memahami karakter anak itu akan lebih mudah dari orang tua. Jadi kita lebih apa ya, lebih sering curhat pada orang tua. Itu menurut saya. Iya. Maaf kalau misalkan banyak Apa-apa, jangan permasalahan. Kita juga kan sama seperti itu. Nah, terima kasih. Ada lagi Pak? Saya mau menanggapi gitu maksudnya. Kita tanggapi dulu ya dari permasalahan yang dihadapi Pak Jaki, dan mungkin sebagai pengalaman bagi kita juga. Memang kesulitan pembelajaran daring itu kan dirasakan oleh kita juga agak berat gitu ya tantangannya, karena guru juga harus menyiapkan pembelajaran. Berarti ada dua pembelajaran, apalagi sekarang ada daring ada luring, jadi ada pembelajaran yang online ada yang offline kayak gitu. Nah, sebagai guru mungkin tantangannya kita harus membuat media pembelajaran yang cocok bagi siswa kayak gitu, yang bisa meng-cover kebutuhan siswa. Dan karena kita beriringan dengan kompetensi yang harus kita capai, sedangkan waktunya terbatas kayak gitu ya, waktunya sedikit. Nah, maka carilah cara bahwa metode pembelajaran yang singkat tersebut itu bisa bermanfaat bagi siswa dan terasa oleh siswa. Nah, bagaimana jika sekarang siswa itu sudah masuk ke dunia kayak TikTok dan sebagainya? Mungkin tidak salahnya kita juga harus masuk ke dunia itu. Mungkin saya juga belum pernah ke TikTok yang bersifat positif ya, positif itu artinya yang bisa tentang pelajaran kayak gitu. Nah, mungkin tantangan bagi kita ke depannya, ayo kalau mau ke TikTok, ayo gitu misalnya mencoba kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang kita ada kegiatan lain untuk stakeholder yang lain, misalnya dengan orang tua ya, karena kita kelas banyak, siswanya banyak juga ya, agak berat juga gitu. Paling kita hanya tahunya dengan siswa yang bermasalah mungkin ya dari pembelajaran yang kita yang kita lakukan kayak gitu, yang mungkin untuk ke orang tua tidak sering tapi pernah dilakukan kayak gitu, tidak sering tapi pernah dilakukan. Ya mudah-mudahan sedikit pun kita bisa bermanfaat bagi saling mengenal kita dengan orang tua itu ada gitu, keterkaitan kita dengan orang tua itu ada, namun tidak seintens harus tiap hari dan sebagainya kayak gitu, itu ada. Nah, untuk masalah kembali lagi mungkin dengan kesepakatannya di awal, kalau misalnya pembelajaran daring seperti apa, ya kita harus sudah sebagai pendidik, sebagai guru sudah ada poin-poin. Kita kan sudah pasti pengalaman lebih banyak dibandingkan siswa, berarti kita harus mengambil kesepakatan atau mengarah ke kesepakatan yang bisa mengapa pembelajaran kita kayak gitu. Misalnya contoh kalau luring, masa masuk 10 menit sudah ada yang mau angkat tangan ke toilet kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya tidak rasional gitu ya. Nah, mestinya di awal pembelajaran sudah diketahui bahwa silakan pergi toilet dulu kalau mau sebelumnya kayak gitu. Jadi kita sudah mengcover bahwa kegiatan pembelajaran itu dengan yang kita pikirkan kayak gitu. Jadi udah kesepakatan yang kita arahkan itu bukan diarahkan tapi mengambil kesepakatan yang positif yang tidak mengganggu kegiatan proses pembelajaran kayak gitu. Nah, kalau daring jadi bisa jadi misalnya selesai 1 minggu harus dikumpulkan atau bagaimana gitu, itu harus diberitahu kepada siswanya kayak gitu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain tentang daring gitu ya. Tadi anak-anak itulah justru tantangan kita itu ya.
kita itu sangat tertata untuk berinovasi. Jadi kadang-kadang kita sendiri pakai metode terus-terusan itu memaksakan diri yang itu, ya. Padahal tadi anaknya sukanya TikTok, berarti kita kenapa enggak kita merambah ke TikTok, memberikan pembelajaran itu. Anaknya sukanya Facebook, kita memberikannya di Facebook. Sedangkan kita kadang-kadang mau banyak aplikasi, gitu ya. Kita sendiri enggak untuk mempelajari, gitu kan, melihat anak itu mah hanya permainan anak-anak, kita pikirnya seperti itu. Tapi mungkin juga ada hal yang positifnya di sana yang bisa diambil, gitu ya. Tapi memang tidak semua siswa juga menggunakan TikTok, tidak semua siswa menggunakan Facebook. Yang banyak adalah misalkan WA saja kita memberikannya lewat WA, ya berarti kan kita harus memberikan tampilan-tampilan yang memang menarik bagi mereka, gitu ya. Nah itu tentang daring, dan daring itu dikatakan berhasil dari segi pengetahuan mungkin bisa, tapi dari segi karakteristik kadang-kadang kita akan sulit memberikan pemahaman kepada mereka, karena kalau kita memberi pembelajaran lewat video kadang-kadang mereka tidak buka, gitu ya. Kita memberitahukan kepada orang tuanya sama bingungnya dengan kita, gitu kan. Orang tua itu semakin besar anaknya semakin mempercayakan pendidikan anaknya itu ke sekolah, kayak gitu ya. Hanya 1-2 orang tua siswa dari 100 siswa mungkin yang bisa mendidik anak-anaknya di rumah dengan metode mereka, gitu ya. Sementara yang lainnya karena apa? Karena biasanya metode dari orang tua itu adalah pemaksaan dan itu tidak disukai anak-anaknya. Kita lebih apa ya? Sebetulnya mungkin guru itu lebih memberikan perhatian terhadap bagaimana latar belakang karakter siswanya, gitu. Kalau emak biasanya di rumah sambil cuci piring, sambil gerawak gitu. Ya itulah yang namanya pendidikan dari secara daring itu sulit, ya. Sehingga mudah-mudahan kedepannya itu kita bisa terus, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang menurut kita paling baik lah untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Iya, terus 10. Masih banyak. 10 menit lagi. Iya. Mungkin selanjutnya begini, Bapak Ibu, kepada semuanya, ya, kita memiliki beberapa PR untuk kebiasaan karakter ya Bapak Ibu, terutama ini dalam hal kebersihan. Kebersihan itu yang paling utama, karena kadang-kadang ya itulah siswa itu terlalu banyak di rumah itu bukan kebiasaan di rumah, mereka itu bersih itu kan tua, gitu ya. Siswanya anak-anaknya itu karena menggunakan HP, ya, sehingga sekarang pun setelah mereka datang ke sekolah, mereka itu seolah-olah tidak peduli dengan lingkungan, ya. Dulu itu siswa itu pun pagi sampai sore, tapi kelas itu bersih, gitu ya. Walaupun banyak jajanan yang dimakan di kelas, gitu ya. Tapi sekarang ternyata untuk kelas itu kotor. Kenapa kelas kotor? Dan sepatu memang tidak ada jajanan karena tidak ada warung, tapi bekas tanah gitu kan di dalam. Dan itu sulit sekali untuk menggerakkan mereka untuk mau bersih. Nah itu mungkin PR ya Bapak Ibu, ke kelas itu selalu mengingatkan tolong bersihkan, gitu. Walaupun kita mengambil waktu kita untuk mengajar, tapi itulah pendidikan karakternya di sana, gitu. Jangan sampai kelas kayak seperti kandang ayam, gitu ya. Dan itu harus dibangun juga, mudah-mudahan untuk kalau kemarin kan jadi gini, anak-anak itu merasa rugi kalau mereka bersih sementara yang lain tidak, gitu kan ya. Nah hal itu juga karakter yang harus dihapuskan, karena kebaikan ya bagaimanapun yang namanya kebaikan, entah orang lain melakukan kebaikan,
entah siapapun melakukan kebaikan atau tidak, tapi ketika kita melakukan kebaikan itu adalah sesuatu hal yang baik, begitu ya, harusnya seperti itu. Nah itu harus mulai ditanamkan pada siswa. Tidak masalah dengan membuat kebaikan, ya, itu walaupun yang lain tidak membuat kebaikan. Gitu, ya. Nah itu mungkin itu apa ya, slogan yang harus kita tanamkan di tiap kelas ya. Gitu. Bahwa yang namanya membuat kebaikan jangan melihat orang lain dulu untuk berbuat baik gitu, tapi kita saja dulu yang berbuat baik. Jadi kita tidak rugi gitu dengan berbuat kebaikan, itu tidak dirugikan apa-apa gitu ya. Nah itu karakter yang paling harus kita tanamkan, mungkin kita programkan di semester ini ya. Dan mungkin untuk tahun baru dan semester baru juga ya Bu, kan kita mau menghadapi Adiwiyata juga provinsi ya Bu. Kita harus membangun bahwa sekolah kita itu nyaman. Sebenarnya sekarang sudah nyaman gitu ya. Namun mungkin lebih lagi untuk pemeliharaan dan sebagainya, karena siswa juga akan nyaman apabila kita belajar di tempat yang nyaman ya gitu. Mudah-mudahan program sekolah berjalan lancar dan kita sebagai calon guru penggerak dapat berpartisipasi, dan teman-teman juga bisa dengan rekan-rekan yang lain untuk berkolaborasi untuk menghadirkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Pangarisan. Mungkin diskusi berbagi materi ini, berbagi informasi saya tutup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.